A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadhihil burhanuh al-mawsut bi wujudihi karamu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa 'azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram, yang mulia Bapak dosen pengampu, Bapak Farhan, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat menikmati hidup penuh dengan keimanan serta keislaman. Yang kedua, salawat beruntaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Al-Faqir Khildan Malikul Zabaniyah, mahasiswa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Mohon Bapak dosen pengampu, Bapak Farhan, untuk diizinkan, untuk direlakan atas segala kesempatan yang Bapak Farhan berikan pada Al-Faqir Khildan Malikul Zabaniyah. Al-Faqir akan membawakan presentasi, akan membawakan tema dan judul yang telah Bapak Farhan amanatkan, yaitu memahami dan menjelaskan akidah Islam rahmatan lil alamin. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Dalam kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Hasani, beliau menuturkan, saya musannif, pengarang kitab, selaku pengarang kitab, memulai dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan kenikmatan tiada putusnya. Saya musannif, pengarang kitab, kata beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Hasani Al-Maliki, yakni memulai kitab ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Pemberi nikmat, yang bentuknya lembut seperti bertambahnya iman, kesempurnaan pendengaran, penglihatan, yang senantiasa memberikan tiada putusnya. Walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Al-akhiril baqi bila tahawuli. Segala puji bagi Allah yang maha dahulu, yang maha awal, yang maha akhir, yang maha tetap tanpa ada perubahan. Dan saya musannif, pengarang kitab, kata beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Hasani Al-Maliki Al-Hasani, memulai mengarang mandhumah, nazam-nazam dengan menambahkan hamdalah. Maksudnya adalah dengan lisan pada Allah yang qadim, al-awwal, al-akhir, al-baqi, disertai penghormatan, dan meyakini bahwa setiap pujian itu tetap padanya. Arti lafaz alhamdu menurut bahasa adalah pujian dengan lisan atas segala sesuatu, baik nikmat itu diterima atau tidak. Adapun menurut syara adalah perbuatan yang dari penghormatan yang pemberi nikmat, disebabkan bahwa dia adalah pemberi nikmat walaupun tanpa ada orang yang memuji, baik perbuatan itu berupa zikir dengan lisan, cinta dalam hati, atau dilakukan dengan perbuatan. Arti al-qadimu, Allah yang mewujudkan tanpa diawali dan wujud
dunia terus berlangsung. Arti al-awwalu sebelum adanya segala sesuatu tanpa ada permulaannya. Arti al-akhiru setelah adanya sesuatu tanpa ada akhirannya. Arti al-baqi kekal yang terus berlangsung. Arti bila tahawuli tanpa ada perubahan, dan ini adalah penjelasan sifat al-baqi. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi sebaik-baiknya orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kata salawat, as-salatu menurut bahasa adalah berdoa untuk kebaikan. Apabila kata salawat disandarkan pada Allah taala, maka mempunyai arti penambahan nikmat yang disertai dengan pengagungan dan penghormatan. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya salawat dari Allah berarti rahmat, jika dari hambanya berarti doa, dan jika dari malaikat berarti mintakan ampun. Lantas muncul pertanyaan, apa perlunya mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau adalah orang mulia, padahal beliau kasih Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau orang-orang yang terpilih dengan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala bersolawat dan para malaikat mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam agar senantiasa selalu membasahi lisan dan lidah mereka untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Sebagian ulama mengatakan bahwa salawat adalah mendoakan Nabi Muhammad SAW agar masa yang akan datang rahmat dan salam Allah Subhanahu wa taala akan terus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa salawat adalah mendoakan Nabi Muhammad SAW. Namun pada nyatanya, ketika seseorang membaca salawat, ia sedang bertawassul dan mengharapkan barakah Allah Subhanahu wa taala turun kepada dirinya dengan perantara salawat tersebut. Oleh karena itulah ketika seseorang membaca salawat, niatnya tidak untuk mendoakan Nabi Muhammad SAW, tidak mengharap pada Allah Subhanahu wa taala agar semua keinginannya bisa terkabulkan dengan barokah salawat yang dibaca. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Yang berarti dan keluarganya para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar, bukan jalannya orang-orang yang berbuat bid'ah. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW kemudian diiringi dengan sholawat kepada para sahabat Nabi, sholawat kepada keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian serta diiringi kepada orang-orang yang mengikuti jalan agama secara benar, bukan orang-orang yang berbuat bid'ah. Yang dimaksud dengan keluarga Nabi dalam bait ini ialah keluarga Nabi dalam kedudukan doa, yakni setiap mukmin yang bertakwa. Hal ini berdasar hadis Nabi dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW ditanya, siapa keluarga Muhammad itu? Kemudian beliau menjawab, keluarga Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Adapun keluarga Nabi dalam kedudukan zakat, Imam Malik rahimahullah berpendapat mereka keluarga Nabi adalah Bani Hashim. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat mereka keluarga Nabi adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian yang dimaksud sahabat Nabi
mereka tidak pernah berbuat salah dan dosa. Di antara mereka ada yang telah dijaminkan masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh, rela mengorbankan harta bahkan nyawa demi kejayaan agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan seluruh hati, jiwa raga bersujud demi mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud bid'ah menurut bahasa berarti sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Sedangkan menurut syara yaitu suatu yang baru yang bertentangan dengan penentuan pembuatan syara. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibilillahi 20 sifat. Yang dimaksud sifat wajib di sini adalah sesuatu yang pasti ada atau dimiliki Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya, di mana akal tidak akan membenarkan jika sifat-sifat itu tidak pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah itu mempunyai 20 sifat wajib. Selain 20 sifat wajib itu ada juga sifat mustahil dan sifat jaiz yang dimiliki Allah dan rasulnya, yang dikenal dengan istilah aqaid 50. Aqaid 50 adalah 50 hal yang wajib diketahui dan diyakini oleh seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. I'lam annahu yajibu ala kulli muslimin an ya'rifa 50 aqidatan wa kullu aqidatin yajibu alaihi an ya'rifa laha dalilan ijmaliyan atau tasliliyan. Ketahuilah bahwa setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, wajib mengetahui 50 akidah serta dalil-dalilnya yang bersifat global ataupun terperinci dalam kifayatul awam. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari 50 akidah yang dimasukkan dalam dua bagian, yaitu yang pertama akidah ilahiyah, yang kedua akidah nabawiyah. Akidah ilahiyah terdiri dari 41 sifat, yaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala: wujud, idam, baqa, khalafatun lil hawaditsi, qiyam binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu hayat, sama', basar, kalam, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu hayyan, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakalliman. 20 sifat wajib, 20 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Adam, huduts, fana, mumatsalatu lil hawadithi, adamul qiyam bin nafsi, ta'addud, ajzu, karahah, jahlun, maut, syamam, ama, bukmun, kaunuhu ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan, kaunuhu mayyitan, kaunuhu asama, kaunuhu a'ma, kaunuhu abkam. Satu sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akidah nabawiyah terdiri dari 9 sifat, yaitu 4 yang wajib bagi para nabi dan rasul, 4 yang mustahil bagi para nabi dan rasul. Yang terakhir satu sifat yang jaiz bagi para nabi dan rasul. Yang pertama sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. 4 sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul: siddiq, tabligh, amanah, fatonah. 4 sifat yang mustahil bagi para nabi dan rasul: kidib, kitman, khianat, balaghah. Adapun dari Al-Faqir sendiri, Khildan Malikul Zabaniyah, dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1, memohon maaf sebesar-besarnya kepada yang mulia Bapak dosen pengampu jika terdapat kesalahan dalam penuturan kata maupun pembawaan isi materi. Kemudian Al-Faqir Khildan Malikul Zabaniyah
menyampaikan daripada isi daripada amanat yang telah dicantumkan oleh Bapak dosen pengampu Bapak Farhan untuk diikuti dan untuk ditaati. Selanjutnya Al-Fakir minta maaf sebesar-besarnya jika terdapat berbagai macam aib serta celah dalam pembawaan Al-Fakir sendiri. Bapak dosen, mohon maaf. Terima kasih banyak atas segala kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.